Bersama-sama kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Di hari Jumat Agung ini kami kembali disadarkan, diingatkan betapa surga sangat mengasihi kami. Kami kembali disadarkan betapa Yesus telah membayar segala harga dosa, harga sakit penyakit. Betapa Yesus telah mengorbankan tubuh dan darahnya agar kami yang tadinya ditetapkan untuk binasa beroleh keselamatan. Kami yang tadinya jauh dari Allah bisa mendekat kepada Allah. Kami yang tadinya menjadi seteru Allah, kami boleh melihat kami menjadi dikasihi oleh Allah. Syukur, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Hamba-Mu berdoa kiranya di Jumat Agung ini Engkau pakai juga hamba-Mu. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar bukan hikmat manusia yang mengalir, tapi hikmat dari surga mengalir dengan derasnya. Taruh perkataan-Mu dalam perkataanku, taruh hati-Mu dalam hatiku, bahkan taruh pengajaran dari surga dalam pengajaran yang kami sampaikan hari ini, agar genaplah firman Tuhan. Jemaat-Mu di setiap lantai mereka hadir, dimanapun mereka menonton, mereka pasti diberkati Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Jaringan yang kami pakai, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Demi satu nama yang hidup, nama yang telah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kedua kali menjemput setiap kami, Raja di atas segala raja. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang kembali mengumpulkan kita pada hari ibadah Jumat Agung di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kita sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sebuah sukacita yang penuh bagi saya bisa kembali melihat gereja Tuhan. Semua lantainya penuh dengan jemaat-jemaat, bahkan tadi sampai di luar bisa sampai menolak jemaat. Ada banyak muka-muka baru yang saya terakhir ketemu di hari Natalan saudara. Hari ini ketemu lagi saudara ya. Puji Tuhan, Kristen-Kristen kapal selam muncul di permukaan ya. Dari pegunungan, pedalaman, lautan dalam mereka muncul semua. Tadi di Bekasi juga penuh sekali saudara. Sampai di atap-atap, sampai gelantungan katanya saudara. Haleluya, tapi gak apa-apa. Yang penting saudara masih ingat Tuhan, amin. Bilang kiri kanan saudara, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang. Kalau sampai belakang gak khotbah-khotbah saya saudara. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini di Jumat Agung ini adalah The Last Word, atau kata kalimat terakhir, atau kata terakhir. Kita percaya bahwa ketika seseorang mendekati kematian atau ketika orang sekarat, maka kata-kata terakhirnya akan menjadi sangat signifikan. Kata-kata terakhirnya akan menjadi sangat penting. Saya nggak pernah mendengar orang ketika dia sekarat, tahu akan mati, dia bilang sama istrinya, "Mah, aku pesan Indomie pakai telur 1, teh manis dan sebagainya." Nggak ada. Kalimat terakhir seseorang ketika dia akan mati pasti akan menjadi sebuah kalimat yang super duper penting. Amin saudara. That's why kita akan belajar apa yang menjadi kalimat terakhir Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Tapi sebelum kita mempelajari mengenai kalimat terakhir Yesus di kayu salib, saya ingin saudara mempelajari, saya ingin saudara memahami bahwa dari sudut pandang sejarah, Jumat Agung itu benar-benar terjadi. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi, bukan dari sisi agama, bukan dari sisi orang Kristen, bukan dari sisi pengetahuan atau agama Kristen, tetapi Jumat Agung dari sisi sejarah benar-benar terjadi.
Saya akan buktikan sama saudara, kita akan lihat beberapa tulisan-tulisan para sejarawan yang diketemukan oleh para peneliti. Yang pertama, Flavius Josephus, saudara. Seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada tahun 37 sampai dengan 100 Masehi. Dia mengatakan dalam sebuah tulisannya, ketika Pilatus mendengar dia, Yesus, dituduh oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di antara kami, telah mengutuk dia untuk disalibkan. Dia adalah sejarawan Yahudi yang hidup di masa Yesus atau setelah Yesus. Dan dia mencatat dalam catatannya bahwa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pernah ada, dituduh, dan pernah disalibkan. Yang pertama. Yang kedua, bukti yang kedua, karena Alkitab mengatakan atas bukti 2 dari 3 orang maka salah perkara tersebut. Yang kedua adalah sejarawan terbesar dari yang namanya Romawi, Cornelius Tacitus, saudara. Hidup pada tahun 55 sampai dengan 120. Dikatakan Nero memikul dosa pembakaran Romawi dan memberikan siksaan yang hebat untuk kasta yang ia benci. Karena kekejian mereka yang disebut orang Kristen oleh rakyat Kristus. Dari situlah nama itu berasal. Menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu kejaksaan kami. Siapa namanya? Pontius Pilatus. Ini sejarawan Romawi. Dia mencatat bahwa benar, menurut kayak cerita yang dia catat, yang dia tulis, bahwa pada masa itu ada yang namanya kejaksaan Pontius Pilatus atau gubernur yang menjatuhkan hukuman mati kepada pribadi yang namanya Yesus. Berikutnya saudara, bukti sejarah, namanya Lucianus dari Samosata. Dia hidup 125 dengan 180. Kamu tahu orang-orang Kristen menyembah seorang pria sampai hari ini. Ia adalah tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru pada mereka dan disalibkan karena itu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya nggak pernah berdusta. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab saya tidak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya. Lebih semangat lagi, Yesus saya benar-benar ada, benar-benar disalibkan, benar-benar mati. Dan nanti pasti juga sudah bangkit. Yang percaya Tiberias, kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya bangga jadi orang percaya. That's why kalau ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, hari apa yang paling penting? Apakah Natal lebih penting daripada Paskah? Kalau boleh berbicara sebagai perbandingan, saya menganggap hari Jumat Agung dan Paskah jauh lebih penting daripada hari Natal. Bukan berarti Natal nggak penting, tetapi tanpa kematian dan kebangkitan tidak ada keselamatan. Kalau Yesus tidak naik di kayu salib cuma sekedar lahir ke dunia dan dia tidak mati bagi dosa saudara dan tidak bangkit bagi dosa saudara dan saya, maka hari ini kita percuma kumpul rame-rame di tempat ini. Mendingan kita pulang aja makan bakmi dan teman-temannya. Tapi karena Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit. That's why jangan cuma datang hari Jumat ini, hari Minggu nanti juga datang. Karena kalau cuma datang hari kematian, nggak datang hari kebangkitan, berarti dia cuma mati dan tidak pernah bangkit. Amin saudara. Tadi saya baca WA, jalan tol Jakarta, Cikampek, Bandung dan sebagainya mulai macet. Karena orang mulai ke Bandung, nggak apa-apa lah, terserah dia. Saudara ke rumah Tuhan. Karena Tuhan yang paling penting dari segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Padahal itu yang datang kemarin nggak ada duitnya dia. Jadi dia ya udahlah jalan-jalan. Kita akan melihat saudara mengenai sejarah mengenai salib. Seorang hamba tuh atau seorang filsuf namanya Cicero mengatakan demikian. Orang Romawi boleh dihukum apa saja. Bisa ditarik oleh 4 kuda. Tapi satu hukuman yang tidak boleh diberikan kepada warga negara Romawi adalah hukuman salib. Karena orang Romawi percaya bahwa hukuman salib adalah hukuman yang paling memalukan. Hukuman salib adalah hukuman yang paling memalukan karena ditelanjangi habis. Film Passion of the Christ, Yesus masih pakai yang namanya penutup. Tetapi pada aslinya orang yang disalibkan itu lebih hina, amat sangat dihinakan.
amat sangat dipermalukan. Can you imagine raja segala raja yang tak berawal, yang tak berakhir ditelanjangi oleh manusia? Dapatkah saudara membayangkan yang menciptakan langit dan bumi ditelanjangi oleh yang namanya manusia? Agar hari ini saudara dan saya bisa memahami bahwa salib itu nggak main-main. Tulisan apa nih? Kepada pemilik kendaraan. Tolonglah jangan diganggu lah lagi khotbah ini. Agar saudara dan saya nggak main-main bahwa pemilik kendaraan yang tadi itu tuh. Tolong kau segera turun ke bawah lah ya. Biar kita bisa menyelesaikan khotbah ini. Salib nggak main-main. So please jangan main-main sama hidupmu. Yesus matinya nggak main-main. So please jangan main-main sama ibadahmu. Dia cintanya sama saudara nggak main-main. Makanya jangan cintai Tuhan main-main. Jangan pernah tinggalin Yesus demi apapun juga. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Amin saudara. Kita akan masuk dalam perkataan yang pertama. Perkataan Yesus di atas kayu salib ke Lukas 23. Kita lihat ayatnya yang Lukas 23. Kita lihat ayatnya yang ke-34. Sama-sama kita baca. Tiberias Gerinias yang di rumah dan di tempat ini. 3, 2, 1, ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sedikit mempelajari konteks dari ayat ini. Yesus mengatakan perkataan ini ketika dia dalam keadaan in pain. Ketika tangannya dipaku, kakinya dipaku, badannya habis pernah menerima yang namanya siksaan, menerima yang namanya cambukan. Cambukan yang saya pernah bilang sama saudara, cambukan pada masa itu ujungnya ada 3 atau 5. Di setiap ujungnya ada yang namanya bola-bola. Dan di setiap bola-bolanya ada yang namanya besi. Agar ketika menyambuk badan dari Yesus, bukan hanya untuk melukai, tapi untuk mencabut dagingnya. Saya pernah bilang sama saudara, ketika pemeran film Passion of the Christ, ketika mereka ingin membuat punggung dari pemeran itu, saudara, dibikin triplex, ditutup dengan daging, dan ketika kamera roll, all silent and action. Mana ekspresinya, saudara? Ketika pemeran Yesus teriak, tapi ketika dicambuk, salah satu bolanya berkhianat. Harusnya perjanjiannya di sini. Bolanya satu melipir ke tengah. Dan ketika kena, pemeran Yesus si Jim itu teriak, Mel Gibson sebagai sutradara, good. Kata si pemeran itu, kena beneran, Mama. Yesus dalam agony, in pain. Kita kalau lagi sakit di badan kita kalau lagi sekarat. Saya mau tanya deh, jemaat Tiberias, siapa yang kita pikirin? Diri sendiri. Jangan bilang jemaat Tuhan, hamba Tuhan. Siapa yang kita pikirin? Diri sendiri. Orang kalau lagi sakit biasanya caci maki yang keluar. Betul apa tidak? Betulnya biasa aja dong, Bu. Tapi Yesus ketika in pain, bahkan dalam kesakitannya, Yesus masih memikirkan untuk membela kita. Dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka apa yang mereka lakukan. Wow. Seorang teolog mengatakan bahwa kata ampunilah mereka dipercaya diucapkan berkali-kali. Ketika Yesus dipaku, Yesus bilang ampunilah mereka. Ketika Yesus
kakinya dipaku, ampunilah mereka. Agar Yesus ingin menunjukkan sama saudara bahwa dalam hidupnya, dalam detik kematiannya, dia tetap memikirkan saudara dan saya. Paku yang menahan tubuhnya, tapi rasa sayangnya sama saudara dan saya yang menahan dia untuk gak turun dari kayu salib. Oh, kalau dia panggil satu malaikatnya, kat! Maksudnya malaikat langsung turun. Betul apa tidak? Saya mau tanya, gampang menahan diri kalau kita gak punya kuasa. Tapi terlalu sukar menahan diri kalau kita punya kuasa. Betul apa tidak? Kita gak mau balas orang yang jahat sama kita. Kadang-kadang bukan karena kita mengasihi, karena orang itu lebih kuat dari kita. Tetapi kadang-kadang kita mau balas orang, walaupun kita punya kuasa lebih hebat dari dia, tapi karena kita ngerti firman, kita gak mau balas. Itu yang Yesus lakukan. Kayu salib, paku yang menahan tubuhnya, tapi kasih yang menahan dia untuk tetap ada di kayu salib. Karena dia mengasihi jemaat Tiberias. Lantai 3, lantai 4, lantai 2, lantai 1. Dimanapun saudara menyaksikan, Yesus mengasihi saudara. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Firman Allah mengatakan demikian. Kita akan sama-sama lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Matius 26 ayatnya yang ke-28. Matius 26 ayat yang ke-28. 3, 2, 1 ya. Sebab darah perjanjian yang bagi banyak orang untuk setiap kali saudara mengangkat darah Yesus. Ingat ini. Ini adalah bukti kwitansi surga mengasihi saudara. Setiap kali saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, ingat ini. Ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Setiap kali saudara mengangkat darah Yesus, menerima tubuh Yesus, saudara sedang mempercayai bahwa dosa pelanggaran saudara sudah Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Sama-sama bilang sama saya, oleh darah Yesus, saya orang yang diampuni. Oleh darah Yesus, saya orang yang dibenarkan. Yang bersuka cita, tepuk tangan di atas kepalaku. Sama-sama bilang sama saya orang yang diampuni. Perkataan Yesus yang kedua, kita nggak akan membahas 7-7-nya karena menyangkut waktu. Perkataan Yesus yang kedua, Lukas 23. Ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya baca ayat yang ke-41, saya baca ayat yang ke-42. 43 kita bersama-sama. Kita memang selayaknya dihukum. Ini kata dua orang penjahat yang di samping Yesus. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini atau Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, 42 saudara. Ayat yang ke-43 sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, selalu ada dua tipe orang di muka bumi ini ketika mendengar firman Tuhan. Tipe yang pertama adalah penjahat di samping sebelah kiri Yesus. Yang ketika dia mendapat kesempatan, dua orang ini Gesmas dan Desmas. Mereka memulai dengan starting point yang sama. Mereka sama-sama penjahat. Mereka sama-sama enggak benar. Mereka sama-sama orang yang tidak layak untuk dikasihani. Mereka sama-sama orang yang layak untuk disalibkan. Dua-duanya mendapat kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Yesus, domba Allah, pembayar dosa manusia. Dua-duanya dapat kesempatan. Bahkan beberapa teolog sepakat Yesus berada dalam satu tahanan sama mereka. Dua-duanya dengar, melihat, mendengar apa yang Yesus lakukan. Tapi yang satu tetap dalam kepahitannya. Tetap dalam olok-oloknya. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Kalau memang engkau raja, tolong kami. Tapi yang sebelah kanan, Desmas, kita memang layak. Tapi orang ini enggak. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang kedua kali sebagai raja. The choice is in your hand. Saudara mau pilih yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan.
Tapi saya berdoa agar saudara dan saya menjadi, kita semua pada dasarnya adalah penjahat. Cuman gak ketangkep aja. Betul apa tidak? Kita semua pada dasarnya adalah, mohon maaf kalau semua dosa kita dibongkarin sama Tuhan. Mohon maaf kalau semua kita punya hidden agenda, kita punya semua dosa yang kita lakukan dibongkar, dam. Kalau tiba-tiba ini layar munculin, dam. Saya yakin gak ada satupun yang berani dapat menatap muka Tuhan. Baik dosa masa lalu. Semua kita pada dasarnya adalah orang yang butuh anugerah. Semua kita pada dasarnya adalah orang yang pantas disalibkan. Semua kita pada dasarnya adalah orang yang pantas untuk mengalami hukuman dari dosa. Tapi Yesus ditaruh oleh Allah di tengah-tengah kita. Agar kita dapat meresponi. Penjahat ini bilang sama Yesus, ingatlah akan aku. Amin. Agar engkau bisa berkata sama Yesus, setiap kali engkau mengangkat darah Yesus, kau bilang, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku. Ketika engkau mengasihi darah Yesus sama anakmu, kau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ingat anakku. Ketika engkau kasih darah Yesus sama sakit penyakitmu, kau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ingatlah akan janjimu, boleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Yesus lahir ditemani oleh hanya orang tuanya dan binatang. Dan mati ditemani oleh para penjahat. Kelahirannya yang menyambut dia hanya orang tuanya, dan karena dia lahir di kambing domba, berarti kita sepakat mungkin ada beberapa binatang di situ. Kematian Yesus, detik-detik terakhir kematiannya, dia ditemani oleh para penjahat. Seorang hamba Tuhan, Charles Spurgeon, mengatakan demikian. Sahabat terakhir Yesus di bumi adalah penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Sahabat pertama yang ditemui Tuhan Yesus di pintu Firdaus adalah penjahat di sebelah kanan Yesus. Amin. Saya berdoa agar ketika suatu hari kelak, atau kita yang datang atau Tuhan yang datang, Tuhan berkata sama kita, masuklah jemaat Tiberias, telah tersedia bagimu mahkota kemuliaan. Tinggallah memerintah bersama dengan aku sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, perkataan Yesus kepada orang tuanya. Dia berkata kepada mamanya, mama inilah anakmu. Dan dia berkata kepada muridnya yang dipercaya namanya Yohanes. Dan dia berkata, Yohanes inilah ibumu. Mama, ibu inilah anakmu, dan Yohanes inilah ibumu. Saya akan membahas secara singkat saja. Apa yang dimaksud dengan mengapa Yesus di detik-detik kematiannya dia menyempatkan untuk memikirkan mamanya. Mengapa Yesus di detik-detik kematiannya dia masih memikirkan tentang mamah dunianya. Ini menjadi sebuah pengingat buat kita, bukan tanpa sebab. Dalam hukum Taurat, dalam 10 hukum Taurat, Allah berkata kepada bangsa Israel dalam kitab Keluaran, hormatilah ayah. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3, hormatilah. Sekali lagi, hormatilah. Sekarang lebih keras lagi, hormatilah ayah dan ibumu, supaya di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Saudara, mengapa Yesus harus repot-repot sebelum dia mati? Mengapa Yesus harus repot-repot panggil Yohanes, panggil ibunya dan bilang, ibu ini anakmu dan muridku ini ibumu. Mengapa Yesus repot-repot? Yesus ingin memberikan sebuah grand gesture. Bahwa kita yang kenal Tuhan, kita harus tahu berbakti sama orang tua. Kita yang ngaku beragama, ngaku punya Tuhan, kita harus punya hormat sama orang tua. Yang setuju anak muda bilang amin dulu. Amin. Ada oma-oma, ada ibu-ibu dengar khotbah saya, dia colek anaknya. Ini pendeta favorit oma katanya. Yesus sempat-sempetin loh. Dia bilang sama muridnya,
Ibu, ini anakmu. Muridku, ini ibumu. Beberapa terjemahan, beberapa tulisan percaya bahwa setelah itu Maria mengikuti Yohanes. Tinggal di rumah Yohanes beberapa tahun sampai mati. Dan Yohanes menerima Maria sebagai ibunya. Yesus saja hampir mati mikirin mamanya. Mikirin orang tuanya. Saudara yang masih sehat kuat. Kalau engkau gak mikirin orang tuamu. Titik-titik, isilah titik-titik di bawah ini. Terjemahan bebas terserah. Yesus udah mau mati. Beberapa menit atau beberapa sekarang jamnya nih. Ini jam Alkitab katakan gelap hari ini. Saudara perhatian apa enggak? Selalu jam segini gak pernah hujan. Dan biasanya mulai gelap. Di menit ini Yesus bilang, ibu ini anakmu, muridku ini ibu. Perkataan Yesus yang keempat. Sama-sama kita baca. Matius 27, 45, 46. 3, 2, 1, ya. Ayat yang ke-46. Kira-kira Eli, Eli, lama artinya ayat ini sering dipakai oleh orang-orang di luar Kristen untuk menyerang tentang ketuhanan Tuhan. Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang bukan orang Kristen. Bahkan saya pernah dengar kabar, dengar cerita. Ada beberapa orang yang dipakai ayat ini. Kalau Yesus Tuhan, mengapa di atas kayu salib ia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. My God, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku dengan pakai psikologi, dengan pakai pola pikir manusia. Kalau dia Tuhan, dia nggak akan teriak, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan banyak orang Kristen nggak ngerti firman, langsung percaya. Oh iya, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Itu kan namanya Kristen kadrun. Kristen cebong. Dan saya yakin saudara kalau ditanya sama orang, jelasin dong ayat ini. Kalau dia Tuhan, ngapain dia teriak-teriak Allahku, Allahku? Berarti dia bukan Tuhan. Kalau saudara ditanya gitu, apa jawabmu? Kok pasti akan bilang gini kan? Bodoh amat, bukan urusan lo. Kita perlu melihat dari ayat ini. Izinkan saya sedikit memberikan saudara sedikit Bible study. Sedikit latar belakang. Bukan untuk membela, karena saya nggak percaya. Tidak ada pertobatan lahir dari perdebatan. Jangan pernah mau ikut dalam perdebatan. No. Kekristenan, pertobatan itu lahir karena Tuhan yang pilih. Jadi jangan pakai ayat ini, kau catat ayatmu langsung kau kirim ke teman. Gue jawab tuntas ya. Kita akan lihat Mazmur 22. Mazmur 22 ayatnya yang pertama sampai dengan kita lompat ayat yang ke-17 dan 18. Sudah diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Allahku, mengapa mereka menusuk tanganku? Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, judulnya adalah sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita semua sepakat bahwa kalau saudara membaca Alkitab dengan teori teologi ya, ayat yang tadi saudara baca, kalau dibuka dengan ayat ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka menusuk tangan dan kakiku. Kita lihat lagi ayat yang ke-17. 18, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Saya bilang tadi Yesus ditelanjangi. Ayatnya yang ke-19. Mereka di antara mereka membuang. Ini ayat ditulis ribuan tahun. Ini masa Yesus disalibkan. Ayat ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Sebelum Yesus ada. Sebelum Yesus maksudnya datang ke dunia, karena dia gak berawal, gak berakhir. Ayat ini menjadi sebuah, orang Yahudi menyebutnya sebagai messianic psalm atau mazmur mesianik, atau bahasa gampangnya asyakar, atau sebuah kalimat asyakar zelet, sebuah kalimat, saya lupa bahasa tepatnya. Tampilkan dulu, bolong dibantulah ini. Ayelet syakar, itu dia. Harusnya tadi langsung dikeluarin biar keren gitu. Ayelet syakar. Dinyanyikan pada peringatan hari raya Purim. Apa Purim?
Purim adalah kisah ketika Haman punya niat jahat. Dia benci oleh Esther, dia benci oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, Mordekai tidak memberi hormat kepada Haman. Baca di rumah nanti kitab Esther. Haman panas hati, pulang ke rumahnya. Dia bangun tiang sulah untuk menyulah seluruh orang Yahudi, Jew people. Hendak genocide sama Haman, hendak dibunuh sama Haman. Dan Haman datang sama raja karena dia punya kepemimpinan, dia dipercaya, raja setuju sama Haman. Dan Ratu Esther, Mordekai datang sama Ratu Esther, dan Mordekai bilang begini, kamu harus ngadep raja. Karena bangsa kita akan digenoside, akan dihabisin sama Haman. Esther tahu, kalau menghadap raja, raja tidak meminta, hukumannya mati. Sudah baca nanti di rumah. Kalau raja nggak panggil, ratu datang, hukumannya mati. Tapi Esther berani mendatangi kediaman raja dengan taruhan nyawanya. Dan ketika Esther menghadap raja, raja mengampuni dan menyayangi Esther. Dan terjadi dalam kitab Esther yang terakhir, apa yang jahat hendak dilakukan oleh orang Israel, terjadilah sebaliknya. Harusnya Israel dihabisin orang Yahudi, tetapi musuh-musuhnya orang Israel justru dihabisin. Lalu apa poinnya Pak Pendeta? Mengapa Yesus berkata Eli Eli lama sabatani? Yang pertama, di kayu salib, Yesus menanggung semua dosa jemaat Gading Nias ini semua. Seluruh dunia, kejijian, dosa, semua kejijian manusia ditampung dalam badannya Yesus. Yesus itu ketika doa di Taman Getsemani, peluhnya berubah menjadi darah. Bukan karena dia takut disalib, no. Dia gak takut disalib, dia gak takut dipaku, dia gak takut disiksa. Yang paling Yesus takuti bukan siksaan fisik, tapi yang paling Yesus takuti keterpisahan dari Bapaknya. Bisa ngerti maksud saya? Bayangkan kalau ada seorang anak yang sayang deket banget sama papanya, terus tiba-tiba papanya bilang ini demikian, from now on, mulai sekarang jangan panggil saya papa, kita pisah hubungan. Yang Yesus takuti bukan sisaan fisik, tapi yang Yesus takuti, dia gak bisa harus terpisah sama Bapaknya. Amin. That's why ketika Yesus berkata Eli Eli lama sabatani, my God, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara perlu memahami, ketika orang Yahudi mendengar itu, mereka pulang sambil memukul ke badannya. Kepala pengawal melihat Yesus berkata beginian, sesungguhnya dia ini adalah anak Allah. Mengapa? Orang Yahudi yang mendengar Yesus berkata Eli Eli lama sabatani, orang Yahudi langsung ingat Mazmur 22. Dia langsung ingat bahwa itu sebuah profesi, sebuah nubuatan. Gampangnya gini, biar saudara nggak bingung, karena muka Ustaz tambah bingung gitu. Gampangnya begini, perjanjian lama itu tipologi, gambaran, samar-samar apa yang terjadi di perjanjian baru. Katakan amin. Contoh, ketika Abraham mempersembahkan anak yang tunggal, siapa namanya? Ishak di Bukit Muria. Ini gambaran di perjanjian baru, Allah mengorbankan anaknya yang gambaran. Alkitab katakan Yunus di perut ikan berapa hari? 3 hari. Gambaran bahwa Yesus akan mati. Perut ikan gambaran kematian. Gambaran Yesus akan mati berapa hari? 3 hari. Ratu Esther dalam kitab Esther menyelamatkan orang Israel. Orang Yahudi harusnya digenoside. Makanya ketika bangsa Yahudi dibantai oleh Nazi, mereka selalu meneriakkan Mazmur 22 ini di sinagog mereka. Mereka bilang, Tuhanku, Allahku, Allahku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak lagi mengingat perjanjianmu? Mengapa engkau tidak lagi menyayangi kami? Itu doa mereka. Setiap kali mereka mengalami masa sukar. Ketika perang 7 hari, Syria, Arab, sebagainya menyerang, para sinagog membaca Mazmur 22 ini. Mantap. Ketika Yesus membacakan ini,
Esther jadi gambaran bahwa Esther dulu menyelamatkan orang Yahudi. Yesus dalam perjanjian baru, upah dari dosa adalah seluruh dosa manusia ada dalam tubuhnya. Ketika dia Eli Eli lama sabatani, dia sedang memproklamasikan bahwa mulai hari ini harusnya kita semua dihukum karena pelanggaran kita. Tapi karena Yesus tanggung di kayu salib, engkau dan aku bisa kembali berharap. Engkau dan aku bisa kembali percaya. Engkau dan aku bisa kembali beriman. Engkau bisa pede angkat darah Yesus. Engkau bisa percaya bahwa hukuman dosa sudah ditanggung semua di kayu salib. Semua hukuman sudah diselesaikan di kayu salib. Bukan berarti saudara bisa hidup sembarangan. No. Kalau kita udah mandi, bersih, udah ganteng, udah cantik, kita gak akan mau lagi main yang kotor-kotor. Katakan amin. Perkataan Yesus yang kelima dan yang keenam dan ketujuh. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Apa? Aku haus. Mengapa penulis kitab Alkitab ini menonjolkan sifat kemanusiaan Yesus? Karena penulis Alkitab ingin menegaskan bahwa ketika Yesus disalibkan, dia benar-benar 100% manusia. Dia sakit loh ketika dipaku. Dia sakit loh ketika dicambuk. Jadi ketika dia berkata, aku haus, dia mau bilang sama saudara, aku tuh terima penderitaan ini bukan dengan kekuatan Allah. Aku terima ini dengan badan manusia. I feel it loh. Aku rasain loh. Mengapa Yesus merasakan itu semua? Agar ketika saudara berkata, Tuhan tuh ngerti aku gak sih? Tuhan ngerti gak sih aku tuh dibohongin. Orang yang aku sayang tiba-tiba tusuk aku dari belakang. Tuhan gak akan bilang aku gak tahu. Tapi Tuhan akan bilang, I know. Aku tahu. Karena Yudas tusuk aku dari belakang. Tuhan ngerti gak sih orang yang aku tolong sekarang malah ngomongin aku di belakang aku, sakit hatiku Tuhan. Tuhan bilang, I know. Ketika aku sampai ke Yerusalem, mereka menaruh daun palem, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tapi ketika aku memikul salib, mereka yang memuji aku, mereka juga yang menimpuki aku. I know. Jadi ketika engkau sedang menangis, dia bukan hanya mendengar, tapi dia pernah merasakan. Karena dia pernah merasakan, dia dapat mengetahui apa yang sedang kau alami. Saya seringkali jauh lebih tajam dari teman-teman yang lain kalau konseling anak-anak broken home. Karena saya dari keluarga broken home. Ketika ada anak muda, Pak Pendeta saya benci sama papa saya. Saya marah sama papa saya. Saya bilang ampunin papa kamu. Pak Pendeta gak ngerti, cuman ngomong dong. Pak Pendeta gak pernah ngalamin yang saya alamin. Saya akan bilang sama dia, moncong, tutup mulut. Gue pernah ngalamin. Gue pernah ngelewatin. Pak Pendeta orang tua saya begini. Ampunin, doain. Pak Pendeta cuma ngomong ampunin, doain. Pak Pendeta gak ngerti. Pak Bami. Gue ngerti. Bukankah kita enak kalau ngomong sama orang? Orang itu bukan hanya dengar dengan telinganya, tapi hatinya bisa rasain. Kalau istilah psikologinya bukan lagi level simpati, tapi empati. Dalam. Jadi ketika saudara ngomong, saudara nangis kejar. Yesus tahu apa yang saudara alami. Perkataan yang keenam, sudah selesai. Perkataan yang ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Selesai mengandung 6 arti.
It is finished. Seorang hamba yang telah menyelesaikan pekerjaan roh. Dia beresin dan dia bilang sama masternya, it is finished. Tetelestai. Kata tetelestai yang kedua, seorang hakim yang telah menegakkan keadilan. Dia ketuk palunya. Tetelestai. Tak, tak, tak. It is finished. Tetelestai yang ketiga mengandung arti seorang akuntang dia. Akuntan yang menghitung utang saudara dan saya, dan gak tahu dari mana tiba-tiba di tengah ada sebuah pembayaran yang ajaib, yang utang saudara tiba-tiba lunas. Dia tulis paid, tetelestai, sudah dibayar lunas. Seorang seniman yang telah menyelesaikan masterpiece, karya terbaiknya, dan ketika sudah selesai dia berkata, it is finished, sudah selesai. Yang terakhir, seorang imam yang membakar korban bakaran. Korban bakaran yang sempurna, perfect offering. Dan korban itu mau menyenangkan Tuhan. Dan imam itu berkata, sudah selesai. Perkataan yang ketujuh, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Yesus mati bukan karena dibunuh. Yesus mati bukan karena ditusuk. Yesus mati bukan karena manusia yang bunuh. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga. Agar hari ini engkau bisa menjadi kuat. Agar hari ini engkau tahu bahwa ending dari masalahmu pasti mukjizat. Ending dari tantanganmu pasti jalan keluar. Kita percaya bahwa apapun, sama-sama bilang sama saya, angkat tanganmu, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh kematian Yesus, oleh karya salibnya, apapun boleh terjadi dalam hidupku. Aku percaya satu hal dengan pasti, bahwa ujung dari masalah, ujung dari tantangan, ujung dari beban hidupku adalah mukjizat, adalah jawaban doa, adalah kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Yang percaya, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Bilang kiri kanan saudara, jangan lagi engkau takut. Jangan lagi engkau takut, bilang. Engkau yang takut dalam dirimu, dalam pikiranmu, bilang, hai jiwaku, jangan lagi engkau takut. Yang pikiranmu dikuasai oleh ketakutan, katakan, tenanglah pikiranku. Jangan lagi engkau takut. Engkau yang takut sakit penyakit, engkau yang takut kematian, engkau yang takut ekonomi, maut sudah dikalahkan. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Sama-sama tundukkan kepalamu, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Sama-sama kita datang sama Tuhan.